Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Yanti dengan NIM 231105059 akan memberikan sebuah tutorial cara melakukan instalasi Advanced. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi Advanced menggunakan VMware, di mana Advanced ini sendiri tidak bisa diinstal melalui Windows, akan tetapi menggunakan Linux. Nah, juga kita harus memastikan bahwa dalam proses penginstalan komputer kita terkoneksi jaringan yang stabil. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa bahan yang akan digunakan nantinya untuk proses instalasi. Di antaranya ada VMware, kemudian ada PuTTY untuk mengedit, dan ada Debian. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa tutorial yang nantinya dimana ini akan kita gunakan untuk proses instalasi Advanced yang nantinya akan digunakan untuk mengedit di PuTTY. Nah, lanjut kita instalasi VMware terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat. Jika muncul jendela kecil seperti yang terlihat pada layar, cukup klik Next. Lalu pada bagian ini pastikan teman-teman mencentang bagian I accept this, dan kemudian Next. Lalu pada bagian ini klik Next saja. Di bagian ini kita hilangkan centangnya keduanya, lalu Next, Next, dan klik Install. Tunggu prosesnya beberapa saat. Nah, jika sudah muncul seperti ini, klik Finish. Kemudian masuk ke aplikasi VMware dengan cara double klik. Lalu jika muncul yang seperti ini, klik saja yang Continue. Kemudian klik Finish. Nah, nantinya akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini nantinya kita akan memasukkan Debian yang sebelumnya telah disediakan pada bahan latihan. Klik pada Create a New Virtual Machine. Klik terus lalu Debian. Lalu klik pada Debian atau yang telah disediakan sebelumnya. Klik buka. Lalu Next. Ini bisa kita ubah namanya. Ini disesuaikan dari kebutuhan teman-teman. Sini saya buat saja namanya Debian 12. Kita turun ke Advanced 3.4.5 tutup kurung. Lalu Next. Nah, di sini untuk maksimum disk size ini
Untuk di sini kita ubah menjadi 5 GB saja. Ini juga disesuaikan dengan kapasitas laptop dari teman-teman. Lalu pada bagian ini pastikan centang yang bagian install virtual disk single file, lalu next. Nah, di sini ada beberapa fitur yang perlu kita ubah, yaitu pada bagian memori. Di sini klik saja pada bagian customer, hardware. Nah, di sini yang perlu kita ubah yaitu bagian memori. Nantinya akan diubah menjadi 1100 MB agar tidak terlalu berat untuk diinstal di laptop. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari customer hardware tadi. Kita ubah saja ini jadi 1100. Setelah itu lalu nah, ini di sini sudah berubah memorinya menjadi 1100 MB ini. Nah, tunggu prosesnya beberapa saat. Jika muncul seperti ini, teman-teman klik saja OK. Tunggu beberapa saat. Nah, jika telah muncul jendela seperti ini, kita tidak lagi menggunakan mouse, tapi menggunakan tanda panah. Cukup klik saja pada bagian dalam. Nah, bisa kita geser dengan panah nantinya. Di bagian ini, klik saja bagian graphical install. Tunggu prosesnya. Nah, pada bagian ini klik biarkan saja English. Kita diminta untuk mengubah bahasa. Continue. Nah, di sini diminta untuk mencari lokasi atau location. Klik saja cari order. Kemudian di sini cari Asia. Kemudian Indonesia. Nah, untuk bagian local design ini biarkan saja unit text, kemudian continue. Untuk configure di keyboard ini biarkan saja. Nah, tunggu proses ini beberapa saat. Ini tergantung dari laptop teman-teman sendiri. Nah, di sini untuk prosesnya saya percepat nantinya untuk menginformasikan.
Nah, untuk configure di network ini, untuk hostname-nya akan kita ubah. Pada bagian ini, hapus saja. Untuk hostname ini bisa dibuat sesuai kebutuhan. Untuk saya sendiri, saya buat nama saya nanti. Kemudian continue. Untuk domain name biarkan kosong. Continue. Untuk bagian root password ini 123. So password 123. Continue. Untuk full name of the new user ini buat saja nanti. Continue. Nah, ini continue saja. Untuk bagian setup user ini 123 saja. Dia 3. Kemudian klik continue. Nah, untuk configure di cloud ini biarkan saja. Continue. Untuk ini biar lanjut, continue. Kemudian ini continue. Kemudian ini continue. Untuk partition disk, klik yes, lalu continue. Continue. Tunggu beberapa saat. Klik biarkan Indonesia, continue. Ini biarkan, continue. Ini biarkan saja. Untuk configure popularity ini biarkan saja no, lalu klik continue. Nah, jika muncul seperti ini, pastikan continue. Untuk bagian ini biarkan. Continue. Nah, jika seperti ini, klik yang bagian div garis miring SDA, lalu klik continue.
Nah, setelah selesai akan muncul seperti ini, ada tulisan finish the installation. Kemudian jika seperti ini, kita klik saja continue. Tunggu prosesnya. Nah, jika sudah muncul beranda seperti ini, kita akan lanjut membuat aplikasi lanjutan instalasi tadi. Tunggu prosesnya. Nah, jika muncul seperti ini, maka di sini akan ada beberapa data yang perlu ditambahkan. Ini kita klik saja nama untuk di login. Kemudian enter. Passwordnya 123. Nanti password 123. Untuk passwordnya tidak terlihat pada layar. Klik Herminayanti. Enter. Passwordnya 123. Di bagian ini kita klik su spasi minus, enter. Passwordnya 123. Ya, sini klik apt spasi install spasi net minus tuh. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, pada bagian ini config ya. Nah,
Lalu lanjut kita untuk instalasi pati. Double klik. Tunggu. Nah, pada bagian ini, pada layar ini next. Nah, lalu pada bagian ini, pada bagian add shortcut di pati on the stop kita ubah, pastikan quick wheel di, lalu baru klik install. Tunggu prosesnya. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini kita hilangkan centangnya, lalu finish. Nah, langkah selanjutnya, ini sudah ada pada layar Windows bahwa aplikasi pati telah terinstall. Nah, di bagian pati nantinya akan ada yang akan kita ubah. Sebelumnya sudah saya sediakan juga bahannya. Masuk ke pati. Lalu untuk hostname-nya ini tadi sebelumnya sudah kita cari di 192.168.208.130. Untuk portnya 22. Nah, ini pastikan hostname ini benar. Open. Jika muncul seperti ini, exit saja. Ini nanti, enter, password 123. Tunggu beberapa saat. Kemudian klik su, kasih min, enter. Passwordnya 123, enter. Untuk rootnya nah ini. Lanjut ya, yang root sudah tadi, lanjut ke tutorial yang kedua. Copy saja, klik copy pada bagian yang berwarna hijau. Dan klik kanan, enter. Tunggu prosesnya. Lanjut ke langkah yang ketiga ya, yaitu klik copy. Bikin pati. Klik kanan, enter. Lanjut,
Masuk ke bagian yang keempat, copy. Klik kanan, enter. Dan begitu seterusnya hingga langkah-langkah berikutnya. Copy, klik kanan, enter. Lanjut. Nah, untuk bagian keluar dari aplikasi MariaDB ini, yang exit ini kita ketik saja. Klik exit. Kemudian lanjut, copy, klik kanan, enter. Enter, klik ya, kemudian enter. Ini sudah. Lanjut ke nano, copy, tepati, kanan, Nah, untuk pada bagian ini ada beberapa yang perlu kita edit. Di sini kita hanya bisa menggunakan tanda panah saja, klik panah, kita geser-geser saja ke bawah. Terus ke bawah. Lanjut.
ujung ini di enter ke bawah. Nah, pada bagian ini akan ada beberapa data yang akan ditambahkan yang sudah ada pada bagian file sebelumnya yang untuk bahan latihan. Bagian apa sih? Copy. Ada masuk ke kaki di kanan. Sudah. Kemudian klik Ctrl plus X untuk menyimpan data. Lanjut ke bagian poin nomor 10. Sini klik saja copy, masuk lagi ke party, kemudian ke kanan, enter. Dan finish. Lanjut ke extract file, tar source copy, masuk ke di kanan, enter. Lanjut ke tutorial yang ke-12, copy, mendekati ke kanan, lalu enter. Lanjut ke angka 13, ke kanan, enter.
Di kanan. Oke. Kanan lancar. Lanjut. Kaki. Kiri kanan. Lancar.
Ya. Super passwordnya ya. Tunggu beberapa saat. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah 18, copy, copy lagi, klik kanan, enter. Lanjut, copy langkah ke-19, lanjut ke pati, klik kanan, enter. Lanjut ke
dengan nah, pada bagian yang bertanda hijau, klik kanan, enter. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul, lanjut copy, klik kanan, enter. Lanjut copy, klik kanan, enter. Kita lanjut copy, kemudian klik kanan, lalu enter. Lanjut copy, klik kanan, enter. Lanjut klik kanan, enter. Lanjut klik copy, klik kanan, enter. Langsung lanjut. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka Notepad sebagai administrator. Cari Notepad di pencarian, buka. Nah, ini adalah Notepad yang akan digunakan untuk mengedit beberapa bagian pada file. Klik file, kemudian buka, cari pada Windows C, klik Windows, kemudian cari sistem 32, buka, cari driver, kemudian etc. Nah, pada bagian ini ya klik
semua file, kemudian klik bagian host, buka. Nah, ini sudah terbuka bagian celana. Nah, di sini akan diubah beberapa bagian, yaitu klik saja yang bagian kita tadi, yang tiap komputer itu berbeda. Yang untuk saya sendiri yaitu 192, 168.208.130. Lalu spasi repository tes.ac. Nah, setelah ini ditulis, ketik, kemudian lanjut, file, kemudian simpan. Setelah itu, close saja Notepad. Lanjut, buka Chrome. Oke. Ini terbesar saja. Ketik repository ACID. tes.acid. Enter. Tunggu. Nah, ini adalah hasil instalasi Adprints yang telah dilakukan sebelumnya. Jika tidak terjadi masalah, maka tampilan awalnya akan tampak seperti pada layar berikut. Nah, sekian dari video tutorial. Sebelum itu kita lanjut login terlebih dahulu. Klik username admin, passwordnya rahasia. Ini tergantung dari teman-teman sendiri. Ini untuk pelatihan. Login, klik saja login. Login. Ini simpan saja. Oke teman-teman, langkah selanjutnya pada bagian ini kita akan mengubah logo favicon, kemudian menambahkan logo pada repositori yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini klik login, kemudian masukkan username. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke bagian admin. Klik admin. Lalu, nah ini pada bagian ini klik bagian system tools. Lalu masuk pada tembaga. Tunggu. Kemudian di sini, nah kita akan mengubah tema pada beranda awal tadi. Caranya, karena di sini tempatnya banyak, kita cari saja pada bagian ini, kita klik theme. Lanjut. Nah, ini adalah tema-tema yang dapat kita gunakan untuk repositori nantinya. Lanjut.
klik install pada bagian Apply then for Advanced. Ini bisa juga ke yang Plum X atau bagian atas, ini tergantung teman-teman. Untuk saya di sini menginstal yang bagian atau Then for Advanced 3.3 Branding. Nah, ini adalah tampilan setelah menginstal. Untuk mengecek tampilan ini, teman-teman bisa klik pada bagian buka tab baru, klik repository in IDE, repository test ACI. Nah, ini adalah hasil install yang sebelumnya telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan mengubah bagian favicon, kemudian logo, di mana ini sudah saya sediakan bahannya di bahan praktek. Untuk caranya sendiri, kita install FileZilla terlebih dahulu. Ini berlaku jika sebelumnya di laptop teman-teman belum ada FileZilla. Namun jika sudah ada FileZilla, tidak perlu diinstal kembali. Karena saya saat ini belum ada, saya install. Ini klik AIG, lalu next. Kemudian pada bagian desktop icon klik tentang next. Ini biarkan saja next. Di sini biarkan install. Tunggu prosesnya beberapa saat. Lalu pada bagian ini finish saja. Lalu buka FileZilla. Oke, klik OK. Ini info saja, perbesar. Nah, pada bagian mesin kita klik 192.168.1208.130 ini disesuaikan dengan laptop teman-teman. Untuk nama penggunanya yaitu namanya Hennanti, kata kunci 123, portnya ini kok saya dulu untuk portnya 22. Klik koneksi cepat. Ini oke. Tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan ya dari koneksi Fit Connect yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini cari Advanced, kemudian cari yang bahan praktek 5. Nah, ini adalah bahan praktek yang telah ada sebelumnya. Nah, ini itu lalu pada bagian ini pada bagian Apply cari tag itu, lalu cari pada bagian ini OPT, klik, kemudian double klik Advanced, kemudian lip, coba double klik terlebih dahulu. Nah, karena lip ini tidak bisa dibuka, jadi kita perlu ada yang perlu diubah pada PATI. Caranya yaitu double klik saja, masukkan hostname-nya yaitu 192.168.208.130. Portnya 22.
Lalu klik open atau enter. Nah, di sini kita klik spasi minus, enter, passwordnya 123, enter. Untuk root-nya kita buat root-nya yaitu Muhammad di sini klik kanan, enter. Nah, jika muncul seperti ini, kita coba buka yang di FileZilla-nya terlebih dahulu. FileZilla coba buka. Nah, ini sudah berhasil. Lalu pada bagian ini cari Temps, lalu masuk ke bagian Appearance, Temps Static, lalu Appearance Image. Lanjut, kita sesuaikan pada bagian contoh desain ini, samakan namanya dengan berkas yang akan digunakan, dan kebetulan saya sudah ada menyediakan bahannya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, pada contoh desain ini klik, lalu pada favicon ini juga. Nah, yang dua ini akan kita pindahkan ke samping untuk mengubah favicon dan desain logo di beranda repository nanti. Caranya, tarik saja ke samping. Jika muncul seperti ini, oke saja. Oke. Lakukan hal yang sama dengan pada favicon. Klik pada favicon PNG, lalu tarik ke samping, lalu oke. Nah, transfer telah berhasil dilakukan. Oke, di sini. Nah, untuk mengeceknya, kita perlu melakukan refresh ulang pada repository test ACE. Caranya mudah. Teman-teman masuk ke bagian setting, lalu cari pada bagian setelan, lalu pada bagian privasi dan keamanan, klik. Nah, di sini kita hapus saja bagian chatnya. Klik dan hapus data penjelajah. Nah, kita hanya perlu menghapus pada gambar file dalam chat. Yang lainnya kita hilangkan centangnya. Dan hilangkan. Ini hilangkan. Lalu setelah itu klik hapus data. Setelah berhasil, kembali ke beranda. Caranya refresh ulang terlebih dahulu, untuk melihat apakah ini telah berhasil diganti. Nah, jika telah muncul seperti ini, itu artinya kita telah berhasil mengubah logo serta favicon pada beranda repository. Nah, langkah selanjutnya kita juga perlu menghilangkan tanda warna hijau pada bagian repository. Nah, kita perlu mengubah pada bagian
yang berwarna hijau ini kita hilangkan centang hijaunya. Untuk caranya yaitu, nah di sini sudah ada bahan yang akan digunakan nantinya untuk mengubah caranya. Nah, pada bagian ini kita copy. Nah, jika muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diedit untuk mengubah pada laman yang berwarna hijau di repository. Cara untuk mengeditnya yaitu di sini kita gunakan tanda panah. Ini hapus saja. Hati-hati dalam menghapusnya karena ini bersifat sensitif. Jika salah hapus, maka di proses menghilangkannya nanti akan error. Hapus. Nah. Setelah terhapus, pastikan terhapus, kemudian simpan dengan cara Ctrl+X. Ini saja. Masuk ke beranda, refresh. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini berarti telah berhasil menghilangkannya. Nah, lanjut ke mengganti struktur subjek. Caranya, klik new item, lalu masuk ke subjek. Nah, pada bagian ini akan kita ubah nantinya. Masukkan mesinnya. Ya, ini disesuaikan dengan laptop teman-teman sendiri. Untuk saya yaitu T92.108.200. Nama pengguna Herminayanti. Kata kuncinya 123. Untuk portnya 22. Lalu klik koneksi cepat dan tunggu beberapa saat. Setelah itu, klik slice, lalu cari di bagian ini OPP, masuk ke Appeals, lalu cari archive, klik, kemudian klik repository, kemudian CSV, kemudian subject. Klik download. Lalu yang subjek yang tertulis tadi buka dengan notepad. Nah, di sini ada yang perlu diubah yaitu pada baris 46 sampai selanjutnya itu kita hapus. Nantinya pada bagian yang terhapus akan
Gunakan yang bagian subjek yang sebelumnya telah di download. Di bawah, jangan gunakan Ctrl A karena kita tidak menghapus semua, tapi hanya dari baris 46 sampai selanjutnya saja. Kalau di Ctrl A nanti akan terhapus semuanya. Setelah itu masuk ke bagian subjek Indonesia, buka dengan Notepad++. Nah, ini kita salin semuanya dan dipindahkan ke bagian subjek yang sebelumnya telah dihapus, itu pada baris 46 sampai ke bawah. Begitu dari baris 46 enter. Nah, ini adalah hasil dari apa yang tadi klik simpan. Setelah itu masuk kembali kita ke Saudila, lalu pada bagian subjek yang telah diedit tadi pindahkan ke samping. Ini oke saja. Nah, filenya telah berhasil ditransfer. Kemudian pada bagian ini kita cari spasi pins. Bentar. Setelah itu ketikkan cd, enter, lalu ketikkan cd itu spasi slash opt live pins. Tiga, bentar. Ini bin dari list import garis bawah subjek titik subjek repository spasi minus verbox. Bentar. Lalu di sini klik iya, yes. Bentar. Itu prosesnya beberapa saat. Nah, jika telah muncul seperti ini, minimize, lalu ini refresh untuk melihat hasilnya apakah berhasil. Nah, ini adalah hasil ketika kita telah berhasil melakukan perubahan subjek pada repository yang telah kita buat.
Langkah selanjutnya yaitu mengganti divisi pada advanced. Untuk mengganti divisi ini, caranya yaitu masuk ke bagian detail. Nah, di sini kita akan mengganti subjeknya. Adapun caranya, masuk ke admin, lalu pada bagian system tool, bagian config, masuk ke bagian edit subject. Nah, pada bagian ini kita akan mengubah subjeknya nantinya. Caranya, masuk ke University Structure, lalu di sini kita akan membuat nantinya struktur divisi. Adapun cara membuatnya yaitu yang pertama pada bagian subject name kita buat yang top levelnya yaitu UIN Imam Bonjol Padang. Ini merupakan nama top levelnya yaitu nama tertinggi dalam lembaga divisi tersebut. Lalu bagian ini klik no, ini klik save change. Nah, lalu untuk membuat divisi bagian dari divisi dari top level ini dari ini membonjol seperti fakultas. Caranya pada subject edit string masukkan kode fakultas. Misalnya ingin membuat fakultas adab dan humaniora, maka kita masukkan kodenya yaitu FAH. Lalu klik create. Kemudian pada bagian subject name buat ketik di situ Fakultas Adab dan Humaniora. Klik no, kemudian exchange. Lalu kita buat divisi kedua. Caranya sama. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati agar nantinya untuk membuat divisi ini tidak masuk ke bagian fakultas, tapi masuk ke bagian top level. Caranya klik ini Bonjol Padang. Nah, lalu buat kode dari fakultasnya, misalnya fakultas dakwah, kita buat FDIK. Lalu create. Setelah itu untuk subjek name-nya yaitu buat fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Untuk depositabelnya 0, lalu save change. Lanjut untuk membuat, caranya sama dengan yang pertama. Misalnya kita ingin membuat sign text, klik saja sign text, kemudian klik create. Lalu pada bagian subject name buat sains dan teknologi.
bagian di tabel no save change. Nah, langkah tersebut dapat juga dibuat dengan cara yang sama, dan ini adalah hasil dari top level fakultas yang telah dibuat. Nah, lanjut. Untuk membuat divisi fakultas handap, caranya klik pada bagian fakultas handap lalu masukkan subjeknya. Misalnya IPI. Lalu create. Kemudian pada bagian subject name buat ilmu perkembangan informasi Islam. Untuk divisi tabelnya itu, nah, dan begitu seterusnya. Misalnya PSA, kemudian create, lalu subjek name-nya bahasa dan sastra Arab, di bagian subjek name bahasa dan sastra Arab. Lalu klik save change. Langkah yang sama juga dilakukan untuk subdivisi lainnya. Teman-teman bisa mengulangi langkah tersebut dan untuk menambahkan divisi-divisi baru pada repositori yang teman-teman bangun. Lanjut, kita ingin membuat yang fakultas dakwah. Caranya sama. Misalnya buat DKI, Bimbingan Konseling Islam. Kemudian subjek name-nya buat Bimbingan Konseling Islam. Save change. Ilmu perpustakaan. Lanjut yang referensi yes, status publish, Journal of Publication ilmu perpustakaan. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan kreator. Sebelumnya karena kita belum menambahkan kreatornya, kita tambahkan pada bagian ini, atau bagian family name, ubah saja misalnya Helmina.
ganti. Lalu next. Selanjutnya membuat akun untuk mahasiswa dan pustakawan. Nah, cara untuk membuat akun ini adalah login terlebih dahulu. Lalu masukkan username dan password, kemudian login. Kemudian kita masuk ke bagian new item. Ada bagian masuk admin, lalu system calls, kemudian create user. Nah, pada bagian ini masukkan username-nya. Misalnya saya ingin membuat Welma, create user. Lalu untuk user tipe-nya yaitu user saja. Lalu untuk username-nya Welma. Next. Kemudian untuk email address-nya masukkan misalnya namanya Welma gmail .com. Lalu passwordnya rahasia. Untuk given name atau inisialnya kita, family name-nya Dasri. Lalu klik save and return. Ini jangan pernah saja. Nah, ini adalah user yang telah berhasil dibuat sebelumnya, yaitu usernya atas nama Zita Dasdi. Lanjut ke admin. Caranya, nah langkah selanjutnya kita akan membuat pustakawannya. Caranya sama, masukkan username, misalnya namanya Yuda Saputra. Klik user. Lalu untuk user tipenya klik yang editor. Next. Lalu passwordnya, email addressnya yudasaputra@gmail.com. Untuk kemudian given name atau inisialnya Putra, family name-nya Dianta. Lalu untuk bagian divisi ini, di mana dia akan bekerja di editor, di bagian mana dia bekerja, kita buat saja di bagian ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Klik. Lalu untuk subjeknya ada di katalog subjek umum. Lalu untuk item city biarkan saja, frekuensinya biarkan, dan save arita. Nah, ini adalah hasil dari editor yang telah dibuat sebelumnya. Dan langkah yang sama dapat dilakukan untuk membuat user dan pustakawan. Lanjut, menambah item oleh user.
dan juga editor bagi mahasiswa. Caranya sama, kita klik login terlebih dahulu, lalu masukkan username yang sebelumnya telah buat, itu Welma, kemudian passwordnya rahasia, lalu klik login. Ini simpan saja. Setelah itu, new item, bahan 105, bagian tesis, lalu masukkan halaman awal terlebih dahulu. Setelah itu, di sini ada beberapa kata yang perlu diubah, yaitu di bagian visible tulis ini biarkan saja onion karena ini halaman awal. Lalu untuk tipenya teks. Kemudian setelah semua rasanya cukup, klik file lagi, kemudian masukkan kajian teori, buka, lihat yang paling bawah, ini biarkan hanya repository step only, lanjut, hasil penelitian, buka, lanjut, oke, ini hanya bisa dilihat oleh staff on repository, lanjut, delete file, kemudian penutup, buka, lihat paling bawah, ini sama, biarkan, lalu pilih file kembali, daftar pustaka, buka, kemudian lihat apakah data-data yang dimasukkan telah sesuai dengan aturan dalam memasukkan data pada repository. Lalu next. Di sini masukkan judulnya, judul dari tesis yang sebelumnya teman-teman buat. Misalnya perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Lalu pada tesis kita ini buat saja master. Untuk tesis name ini other saja. Lalu untuk creator, untuk given name atau inisialnya Welma. Untuk family name biarkan. Lalu untuk ini bagian divisinya masuk divisi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Lalu untuk year buat 2025. Kemudian untuk institusi buat UIN Imam Bonjol Padang, UIN IB Padang. Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Lanjut, next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama family atau nama keluarga. Kita buat saja Daswita. Lalu emailnya masukkan welma@gmail.com. Lanjut, next. Nah, jika kita mencoba tampilan seperti ini, berarti kita telah berhasil untuk melihat
apakah yang telah kita buat sebelumnya itu ada terlampir pada repository. Caranya sebelumnya kita harus memasukkan subjek. Kita tentukan subjeknya itu mana, misalnya di bibliografi dan katalog. Kemudian next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email address. Kita masukkan email addressnya. Scroll ke bawah. Pada kontak email address buat namanya welma@gmail.com. Next. Nah, lalu next. Nah, jika telah muncul seperti ini, itu artinya kita telah berhasil masuk ke deposit terminal. Nah, ini adalah hasil dari data-data yang sebelumnya telah kita lanjut. Kita masuk ke editor. Kita klik login. Lalu tadi username yaitu Putra, passwordnya rahasia, lalu klik login. Ini tutup saja, jangan pernah. Lalu kita masuk ke bagian review. Nah, ini adalah tesis yang sebelumnya telah dibuat oleh mahasiswa yang nantinya akan direview oleh editor, oleh Putra ini. Caranya dalam proses mereview ini, caranya dilakukan dengan cara masuk ke bagian gambar yang ada cermin pembesarnya. Nah, kemudian dilihat di sini apakah file-file yang dimasukkan oleh Welma tadi sudah sesuai dengan aturan dari repository. Kita lihat detailnya apakah sudah sesuai. Jika belum, editor dapat mengubah atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dimasukkan oleh mahasiswa. Di bagian edit item, nah di sana nanti dapat diubah oleh editor. Cek satu persatu apakah sudah sesuai. Lalu jika sudah sesuai, editor dapat memasukkan datanya itu dengan cara mengklik pada bagian Move to Repository. Nah, jika sudah ada centang hijau dan terlihat pada gambar, itu artinya tesis yang dimasukkan Welma sebelumnya sudah ada terlampir di repository yang telah dibuat. Kemudian untuk mentesnya kita masuk ke beranda repository, lalu kita scroll ke bawah untuk melihat hasil dari
tesis yang telah dilampirkan oleh mahasiswa sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat pada bagian list edition. Nah, lanjut cara menampilkan thumbnail. Nah, sebelumnya sudah dibuat pada repositori data tesis. Nah, data ini telah dibuat, namun di sini belum terlihat thumbnail dari data-data tersebut. Apakah itu bagian dari halaman yang bisa dilihat atau yang terkunci? Nah, caranya untuk mengubah ini yaitu lalu pada pati ketik su spasi min lalu enter, kemudian passwordnya masukkan 123, enter, lalu untuk rootnya masukkan su spasi epics. Lalu nah di sini kita masuk ke Prince, klik ke cd std spasi garis miring opt garis miring advance 3 enter. Nah, pada bagian ini kita ketik bin garis miring admin spasi redo spasi bawah thumbnail. Kemudian spasi repository enter. Tunggu beberapa saat. Nah, jika ada tulisan error pada di pati, maka ada beberapa file yang harus diubah. Kita keluar dahulu dari Advanced, masuk ke root, ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring image magic. Spasi 6 garis miring quality titik xml di sini untuk garis miring i besar, kemudian majunya kecil, M besar, magic, image magic, minus 6 garis miring
polisi .xml. Mengubah bagian data ini kita hanya bisa menggunakan tanda panah. Caranya geser saja ke bawah sampai pada teks yang akan diubah nantinya untuk memunculkan thumbnail pada repository. Terus ke bawah. Nah, pada PDF ini, pada tulisan PDF ini perlu diubah. Pada non ini perlu diganti kalimatnya. Bagian ini ubah jadi read. Garis 3. Alright. Setelah itu, simpan dengan cara Ctrl+X. Jika muncul seperti ini, klik saja ya. Nah, lanjut. Di sini di bagian root ubah jadi spasi events. Kemudian sini tulis cd spasi opt garis miring events 3 enter. Sini bikin garis miring apartemen garis spasi redo garis bawah thumbnail enter. Thumbnail repository tunggu beberapa saat.
Nah, setelah itu ini di-refresh saja apakah berhasil. Nah, jika muncul seperti ini, itu artinya telah berhasil. Nah, jika dua teks sebelumnya tidak berubah, hal itu wajar karena pada yang bagian kajian teori dan hasil penelitian ini tadi dikunci dan hanya pustakawan yang dapat mengaksesnya.